Nah, shalom teman-teman. Shalom buat teman-teman juga yang baru join. Yuk, karena udah jam 3, kita bakal mulai PD-nya ya. Yuk teman-teman, yang mungkin belum nyalain video, boleh dinyalain dulu videonya. Sorry ya, nanti kalau misalnya suara aku agak-agak serak, soalnya emang suaranya lagi nggak enak. Yuk teman-teman, saat ini sebelum kita mulai PD pada siang sore hari ini, mari kita mau sama-sama satu dalam doa. Kita mau sama-sama mengucap syukur pada Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapa. Puji dan syukur kami menaikkan kehadirat-Mu yang maha tinggi. Buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap perkenanan-Mu. Kalau pada sore hari ini, Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini. Meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi Engkau masih izinkan kami, Engkau masih fasilitasi kami dengan luar biasa Tuhan, lewat Zoom meeting ini. Tuhan, sungguh berkat-Mu tiada berkesudahan bagi kami. Sungguh berkat-Mu tiada terkira bagi kami, Tuhan. Tidak ada kata, Tuhan, yang mampu menggambarkan setiap rasa syukur kami untuk setiap yang telah Engkau berikan. Tapi Tuhan, saat ini, pada sore hari ini, kami mau sama-sama Tuhan nyanyikan satu lagu ini sebagai bentuk rasa syukur kami, Pak Tuhan, kepadamu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi ku ada karena kasih-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ini setiap rasa syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan sekali lagi Tuhan lagu syukur ini ke hadirat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Jesus, thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Is only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu, buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Thank you, Jesus. Kasih-Mu tiada berkesudahan mengalir dalam hidup kami. Sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata lagi Tuhan yang mampu kami ucapkan, yang mampu kami berikan kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap berkat-Mu Tuhan, untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap perkenanan-Mu Tuhan, untuk setiap rencana yang boleh Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Sungguh terima kasih. Dan Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau tinggalkan setiap aktivitas kami. Kami mau sisihkan Tuhan sedikit dari waktu kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, Raja yang memerintah dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap memuji dan menyembah-Mu lebih tinggi lagi Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, saat ini kita mau memuji Tuhan lebih dan lebih tinggi lagi. Amin. Kita mau sama-sama datang ke bait-Nya Tuhan dengan setiap rasa syukur yang telah kita nyatakan tadi, oke? Datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, beragam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Dia berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya
teman-teman? Aku belum melihat nih muka sukacitanya. Coba yuk, tunjukin dong muka sukacitanya. Kita ulangin lagi dari awal ya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Beri sorak-sorak yang kemuliaan buat Tuhan. Teman-teman, saat ini kita mau kembali tenangkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih tinggi lagi. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai, kita sudah bersukacita dalam nama Tuhan. Dan biarlah saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita masuk dalam penyembahan untuk Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami siap Tuhan menyembah Engkau lebih tinggi lagi. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bila roh kami pun ikut bersukacita Tuhan, ikut menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah juru selamat kami. Sebab Engkaulah Allah yang memegang setiap hidup kami Tuhan. Begitu banyak Tuhan yang telah Engkau perbuat bagi kami. Dan sungguh Tuhan, dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu selain dengan pujian, penyembahan terhadap Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan lewat satu lagu ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus
selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sekali lagi Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Engkau-lah Allah juru selamat kami Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan. Sekali lagi tuh, sungguh besar setia-Mu Tuhan. Setiamu Tuhan di hidupku. Puji Kau
Tuhan, kami sembah Kau kudus, Allah dan Raja kami, berkuasa di bumi di surga. Jesus, Jesus, we worship you, we praise you, God Almighty. Jesus, Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Untuk kehadiran-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Untuk sejenak saat-saat indah yang boleh Kau berikan bagi kami. Berada dalam pelataran-Mu yang kudus. Menyembah Engkau Allah dan Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, lewat hamba-Mu yang telah Kau utus di tengah-tengah kami, Cimerlin Tuhan. Kiranya Engkau yang urapi dia saat ini. Engkau yang pakai Tuhan, lidah dan bibirnya. Engkau yang pakai Tuhan setiap media yang akan beliau gunakan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu di tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan bukan lagi si Merlin yang berbicara, tapi Engkau sendiri yang berbicara melalui dia. Terima kasih Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Cimerlin. Halo, shalom semuanya. Shalom, shalom. Mungkin boleh nih teman-teman, katanya kan belum kenal, belum sayang nih ya. Belum lihat muka juga kayaknya belum tentu sayang, ya enggak? Jadi boleh dong video-videonya dibuka-buka ini. Saya mau lihat wajah-wajah ganteng dan cantik-cantiknya anak-anak PD Binus ya. Suara saya dengar ya? Kalau dengar boleh kasih jempol 2 ke atas. Oke, nggak apa-apa kita ketemu virtual. Boleh kasih tos virtual juga ke temennya di kiri kanan. Layarnya di mana? Ke depan dong berarti, bukan di kiri kanan lagi ya. Shalom teman-teman, senang banget kita ketemu hari ini ya. Udah pada makan siang belum? Udah jam 3 ya? Udah snack time belum? Udah snack time? Belum ya? Kalau belum boleh pesan GrabFood atau Shopee Food ya, yang lagi diskon. Nanti bayar masing-masing di rumah. Oke teman-teman, salam kenal lagi. Pokoknya saya kenalin singkat aja. Saya kan udah pernah juga ke PD Binus ya. Nama saya Merlin. Saya dari PDW PKK MBK. Ya, sekarang statusnya sudah menikah,
punya anak satu, punya suami satu ya. Punya suami nggak boleh lebih dari satu teman-teman ya. Jadi punya pasangan cuma satu, suami satu atau istri cuma satu. Suara saya nggak gitu kecepatan kan ya? Saya ngomong agak cepat apa enggak nih? Cukup jelas ya, terdengar ya. Oke. Tema kita hari ini adalah tentang tema APP kedua yaitu persaudaraan dalam masyarakat. Sebelumnya teman-teman, saya mau share screen dulu tema kita. Ini ngomong-ngomong kuliah tetap jalan nggak ya? Kuliah online masih jalan? Masih ya. Jadi sekarang serba dipindahin ke online semua ya kuliah ya. Mantap. Pacaran tapi nggak online kan? Apa tetap online kalau pacaran nih? Pakai video call ya. Corona pun tetap mesti pacaran, tetap diapelin ya. Kalau enggak susah. Walaupun pakai masker. Oke, sebentar nih. Balik lagi ke tema kita. Saya mau share screen dulu. Tema kita, APP kita sekarang ini. Oke, share. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Boleh kasih jempolnya dong kalau kelihatan dong. Oke, oke. Saya mukanya boleh muda ya, tapi kayaknya kalau urusan teknologi masih perlu belajar juga. Kalah deh sama teman-teman anak kampus nih. Oke. Merujuk kepada tema APP kita dari KAJ ya, saya pakai ini agar selaras dan sama semua ya. Sebentar. Ini dia. Oke. Teman-teman sebelum mulai mari kita jelas ya. Saya zoom deh dikit. Oke. Oke. Jelas ya. Mari kita bikin tanda salib tadi udah ya, tapi nggak apa-apa ya, bikin lagi aja ya. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saya bacakan singkat sebagai pengantar. Sebagai makhluk sosial, kita selalu berjumpa dengan sesama kita dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Selalu ada orang lain yang bisa kita sapa sebagai saudara kita. Sekitar 800 tahun yang lalu, Santo Fransiskus mendesak agar semua bentuk permusuhan atau konflik dihindari dan kesederhanaan yang rendah hati dan persaudaraan harus ditunjukkan kepada mereka yang tidak seiman. Dilandasi oleh semangat yang sama, Paus Fransiskus menulis, saya, Paus Fransiskus, merasa sangat terdorong oleh Imam Besar Ahmed Al-Tayyib yang saya temui di Abu Dhabi, di mana kami menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan semua manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan telah memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara. Mari bersama-sama di pertemuan APP kedua ini kita merefleksikan hidup beriman kita di tengah masyarakat, khususnya di masa pandemi ini. Semoga di masa Taubat ini kita dapat menemukan kehadiran Allah dalam diri saudara-saudara di sekitar kita. Oke, di note nih ya, nanti saya mau bahas tentang masyarakat dan kehadiran Allah dalam diri kita nih, dan saudara-saudara di sekitar kita. Allah yang penuh kasih, di masa Taubat ini kami hendak merenungkan panggilan hidup kami menjadi saudara di tengah masyarakat. Semoga melalui pertemuan ini kami semakin menyadari kasih-Mu yang besar dan mampu menjadi sumber kasih bagi sesama. Semua ini ya Bapa kami serahkan kepadamu dan dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, kiranya kalau siang hari ini Tuhan kami percaya, Engkau Allah yang hadir Tuhan, tidak terbatas ruang dan waktu. Hari ini, siang hari ini, sore hari ini, Engkau Allah yang hadir dalam setiap kamar-kamar kami, di rumah-rumah kami saat ini Roh Kudus boleh hadir menaungi kami, sehingga setiap firman apapun yang akan dibacakan, direfleksikan pada siang hari ini boleh menjadi rema dan teguran bagi kami, maupun pengingat bagi kami, maupun cinta pesan cintamu untuk hidup kami. Tuhan, kami rindu Engkau Allah yang bicara langsung dengan kami pribadi, lepas pribadi. Beracaralah ya Bapa, sembunyikanlah merah di balik salib suci-Mu, biar kiranya setiap firman-Mu yang keluar merupakan berasal daripada Engkau, dan setiap Roh Kudus boleh pimpin kami, berikan hati kami, telinga kami, dan bajaklah setiap hati kami seperti seorang murid yang ingin mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, bekerjalah, beracaralah, biar kiranya Roh Kudus yang ambil alih. Amin. Oke teman-teman, nah sekarang kita ke bacaan kitab sucinya ya, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Pasti udah sering dengar ceritanya nih, tentang orang Samaria yang murah hati. Nggak cuma pacar yang murah hati teman-teman, orang Samaria juga murah hati kata Tuhan.
Jadi ini kita bacanya boleh ya ganti-gantian atau gimana? Saya bacain aja ya. Nanti yang mau baca atau enggak gini boleh dong ganti-gantian aja ya. Jadi satu ayat saya baca ayat 25, nanti selanjutnya teman-teman boleh giliran siapa aja yang baca. Oke? Clear ya? Saya baca ya di ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Oke. Amin. Demikianlah Injil Tuhan ya. Terpujilah Kristus. Thank you teman-teman untuk support bacanya mantap. Ya, oke. Teman-teman, siang hari ini saya akan ulas dari perikop atas ya, bagaimana tentang kisah orang Samaria yang murah hati ini, teman-teman. Mari kita refleksikan bersama-sama tentang Injil, tentang bacaan kita pada sore hari ini. Teman-teman bayangin ya, bahwa ada seorang ahli Taurat nih lagi ngobrol-ngobrol sama Yesus nih, dia ingin mencoba Yesus, kan dia nanya kan, apa sih yang terus dalam hukum Taurat gitu ya. Terus jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di sana gitu kan. Dan jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Dan Yesus jawab keadaannya gini, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Ini menarik ya teman-teman ya. Yang saya mau omongin di sini gini, saat dia nanya, saya baca kitab tadi. "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus jawab, orang itu, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan itu nggak ngomong hukum Tauratnya apa sih yang disebutin sama dia gitu. Nggak, jangan membunuh, ya kan? Kan ada 10 hukum perintah Allah kan, yang jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, jangan bersaksi dusta, segala macam. Enggak ya teman-teman. Di awal langsung Tuhan ngomong apa? Tentang kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Saya garis bawahi tentang kasih, teman-teman. Jadi Tuhan benar-benar menginformasikan, Tuhan tuh
ingin kita ngomong tentang apa? Dia ngomong dari awal utama itu bukan tentang larangan nih. Tapi dia ngomong tentang kasih, tentang cinta. Nah, seru nih kalau ngomong cinta ya. Valentine boleh lewat kemarin nih, udah Februari, sekarang Maret ya. Tapi tetap kita ngomongin tentang kasih-kasih, tentang cinta-cinta nih. Anak muda biasanya seru banget kalau ngomongin cinta. Jadi yang namanya cinta atau kasih itu yang terutama, teman-teman. Terutama yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai seorang anak-anak Tuhan. Kita punya cinta, kita punya kasih, teman-teman. Kasih yang seperti apa? Teman-teman, percaya nggak? Kalau misalnya di dunia ini, yang mungkin dunia lihat, orang punya segalanya, tapi saat dia tidak punya cinta kepada Tuhan, maka belum tentu hidupnya benar-benar bahagia. Contohnya, pasti teman-teman udah sering banyak dengar ya, kayak artis-artis yang mungkin punya segalanya, anggaplah kayak Michael Jackson deh, udah punya segalanya, punya harta, punya ketenaran, mau beli apa juga oke, bisa orang kenal dia gitu kan, yang teman-teman juga mungkin tahu bahwa everything dia punya gitu maksudnya ya. Dan itu dunia tawar, dan itu yang dunia inginkan tentang yang namanya kebahagiaan. Dunia punya, semuanya punya gitu ya. Tapi dia tidak punya namanya kasih akan kepada Allah, seperti yang tertulis ini. Jadi hidupnya ujung-ujungnya apa? Dia bunuh diri ya kalau nggak salah ya. Maksudnya meninggal karena overdosis gitu ya, bunuh diri. Dan apakah itu bahagia gitu maksudnya? Enggak ya teman-teman, maksudnya tidak ada kasih dan cinta di sana, sehingga dia akhirnya mengakhiri hidup dia bahwa dia merasa hidup dia tidak bahagia. Karena apa? Dia tidak mempunyai cinta kepada Allah. Di firman ini bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Jelas banget bahwa sebenarnya kita diminta untuk mencintai Tuhan dengan segala keberadaan diri kita, teman-teman. Mau kita mungkin dibilang sama teman kita, ih jelek banget mata lu sipit gitu kan, rasis nih, ceritanya rasis nih. Atau kulit lu hitam gitu ya misalnya. Atau misalnya ini lahir dari keluarga mana sih misalnya kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya apapun latar belakang kita teman-teman. Mau kaya, mau susah ekonomi, kayaknya udah Tuhan kok orang tua gua keluarganya kayak gini, jadi apa namanya sih, kayaknya hidup gua kok susah ya Tuhan ini maksudnya. Tapi Tuhan mau dengan segala keberadaan diri kita, mau mata kita minus nih pakai kacamata, mau gigi kita berantakan, belum aja duit, belum pasang kawat gigi gitu ya. Tapi maksudnya Tuhan mau kita mencintai Tuhan, kita penuh dengan cinta akan Tuhan, sehingga hidup kita penuh dengan kebahagiaan, teman-teman. Mungkin kita nggak punya segalanya, kayak artis atau kayak selebgram atau influencer lainnya gitu ya. Tapi karena kita punya cinta Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, hidup kita bahagia, teman-teman. Banyak orang yang tidak memiliki banyak atau tidak mempunyai apa-apa gitu ya. Tapi dia mempunyai cinta akan kepada Tuhan dan hidupnya penuh akan kebahagiaan. Paham nggak maksud saya, teman-teman? Mungkin orang tersebut tidak punya memiliki apa-apa, kekurangan atau tidak memiliki apa-apa yang seperti dunia tawarkan. Mungkin dia tidak cukup hanya secara ekonomi, tidak berlebihan gitu ya, teman-teman ya. Atau mungkin dia belum punya pekerjaan, atau mungkin dia hidup dari keluarga yang tidak harmonis, atau dia hanya punya satu ayah atau punya satu ibu, tapi dia memiliki hati yang mencintai dengan Tuhan, melayani Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, sehingga hidupnya sudah bahagia. Karena apa? Dia tahu Tuhan mencintai dan mengasihi dia. Dia tahu dia ingin mencintai dan mengasihi Tuhan. Perasaan dicintai oleh Tuhan akan mengubah hidup kita lebih daripada namanya sekedar bahagia aja, teman-teman. Hidup dan hati yang penuh mencintai dengan Tuhan, nggak cuma sekedar dengan hati, tapi akal budi dengan segenap tindakan kita, bahwa kalau kita mencintai Tuhan itu berarti kan kita mau yang namanya menuruti setiap firman-firman Tuhan. Contoh, ngakunya cinta sama pacar. Nah, ngomongin masih pacaran kan? Ya saya mencintai pacar saya nih. Aduh sayang banget Ci. Pokoknya cewek saya ngomong A, saya mau ikutin A. Cewek saya bilang cewek saya bilang nggak boleh tidur malam-malam, saya nggak mau tidur malam-malam gitu ya. Karena saya mencintai dia nih gitu kan. Habis teleponan, habis itu udah dong yang tidur malam-malam. Besok lagi aja lanjut belajarnya misalnya gitu ya. Kita ikutin nih nggak tidur malam-malam. Kenapa? Saya mencintai pacar saya. Atau misalnya udah dibilang misalnya sama pacar, udah siang nih belum makan dong, nanti sakit ya. Bukan nanti sakit gitu ya, terus makan akhirnya gitu ya. Terus kita lakukan itu karena apa? Kita mengasihi pacar kita kan, kita mencintai pacar kita kan. Ini as simple as that, saya kasih contoh cuma simpel-simpel aja. Kita maksudnya kayak karena kita mengasihi dia, kita ikutin setiap firman perkataan-perkataan dia kan. Kita nggak mau nyakitin dia kan.
Dia misalnya pulang dari kampus, kita lagi kosong, kita jemput. Atau kita siapin waktu, padahal kita sibuk nih belajar atau mau ujian. Tapi kita sempat-sempatin namanya telepon dia, sekedar buat tanya kabar, atau misalnya, ya karena kita mengasihi dia, kita melakukan apa yang menjadi kita rindukan untuk bisa menyenangkan hati dia. Clear ya teman-teman ya? Begitu pula yang mungkin Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tindakan nggak cuma sekedar di hati kita ngomong, ya saya percaya Tuhan itu mencintai saya percaya Tuhan itu mati buat saya, ya sudah, at the end udah gitu aja. Enggak, tapi apakah action kita bahwa kita mengasihi Yesus? Makanya kenapa mungkin di masa APP ini kita diminta untuk pantang dan puasa. Oke? Kita diminta untuk merenungkan, ada masa APP merenungkan setiap firman Tuhan. Tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, kita ingin mengikuti setiap firman-firman Tuhan dengan segala tindakan kita, nggak cuma sekedar ngomong saya mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa saya gitu, nggak cuma sekedar gitu kan, tapi dengan segenap akal budi kita sadar bahwa kita mengasihi Tuhan, apa sih mau saya bisa perbuat untuk Tuhan? Apa yang pengen bisa saya perbuat untuk Tuhan? Tentunya adalah kita pengen namanya Tuhan rindu apa sih, kita mau ngapain sih gitu kan? Ya salah satunya adalah dengan namanya hukum Tuhan bahwa tentang kasih, mencintai. Namanya mencintai itu luas ya teman-teman ya. Untuk mengasihi itu dia bilang mengasihi sesamamu manusia. Kalau tadi di atas kan di pengantar ada ngomong bahwa kita harus mengasihi masyarakat dan orang-orang sekitar kita ya, clear ya. Sama dengan yang maksud Tuhan di sini bahwa tentang sesama manusia itu siapa teman-teman? Sekarang saya tanya. Siapa sesama kita manusia? Kita manusia kan? Kita orang. Bukan orang-orangan sawah. Kita orang ya. Teman kita, papa kita, saudara kita semuanya orang. Clear ya? Jadi nggak cuma pacar doang yang orang nih. Nggak cuma pacar doang yang orang nih. Nggak cuma pacar, tapi papa-mama kita orang, sesama kita manusia, adik-adik kita juga orang, teman-teman kita juga manusia, sesama kita manusia ya. As simple as it bahwa kita banyak ketemu orang teman-teman. Kita banyak ketemu teman-teman baik di kampus. Ada yang udah kerja mungkin sini. Ada yang udah kerja juga. Kerja sambil kuliah mungkin. Ada? Oke. Berarti sesama kita manusia itu teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Dan Tuhan mau kita mengasihi mereka. Sama seperti kita mengasihi Tuhan. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lebih simpel lagi gini deh teman-teman. Apakah kita sebagai pribadi mengasihi diri kita? Teman-teman sudah mencintai diri teman-teman sendiri atau belum? Saya, Merlin nih sudah mengasihi diri saya sebagai pribadi yang Tuhan cintai atau tidak gitu, teman-teman. Pertama adalah kita harus mencintai diri kita harus menerima diri kita dulu, teman-teman. Maksudnya kenapa? Kita harus mengasihi diri kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, sehingga kita mau membagikan kasih Tuhan, membagikan cinta Tuhan kepada sesama kita, teman-teman. Jangan sampai teman-teman merasa bahwa kita ini manusia, kita ini ciptakan Tuhan, bukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bukan dicintai. Hidup saya kok langsa banget, kok hidup saya seperti ini, kayak gitu ya teman-teman ya. Enggak ya teman-teman, ingat, dengan kematian dan wafat Kristus, kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Kita anak-anak Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang sudah dicintai Tuhan, menjadi pribadi yang sempurna, mau matanya sipit, mau matanya belok, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih ya, mau papanya satu, papanya dua, atau mamanya cuma satu, intinya kita dicintai dan dikasihi Tuhan, teman-teman. Kita pribadi yang penuh cinta. Dan Tuhan minta kita juga mengasihi orang-orang sekitar kita dengan cinta, teman-teman. Tanda buktinya seperti apa, teman-teman? Lanjut ke perikop selanjutnya, ceritanya. Tuhan kasih perumpamaan kayak gini, teman-teman. Asik nih, kalau misalnya ngomong tentang perumpamaan dibanding jelasin pakai matematika ya, saya pusing juga kalau hitung-hitungan. Mending Tuhan pakai cerita nih, pakai perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ya kan, lalu dia jatuh ke tangan-tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, bayangin teman-teman ya. Nih kita misalnya nggak tahu nih, dulu saya masih naik angkot kalau misalnya ke sekolah nih. Saya pernah yang namanya ngelihat saya naik 91, kan rumah saya dulu dekat MBK. Terus jadi saya dulu suka naik 91 untuk ke sekolah atau enggak ke daerah Roxy lah, daerah sana lah itu pakai 91 juga. Intinya pokoknya kalau teman-teman tahu 91 kan lewatin Binus juga kalau nggak salah ya. Itu dulu Micro 91 itu ya namanya naik angkot ya, itu banyak banget yang suka tiba-tiba orang suka main jambret. Ya, main jambret gitu. Jadi saya pernah yang namanya waktu itu lagi di pulang sekolah, lagi di Mikrolet itu 91 tuh ada pemudi juga gitu. Jadi dia di depan, saya agak di belakang.
Tiba-tiba pas lagi lampu merah gitu kan kadang suka macet tuh. Jalanan macet ya. Jadi mikrolet suka berhenti. Ada yang masuk terus dia ngejambret ini, apa namanya, kalungnya si kalungnya penumpang yang depan itu cewek juga. Terus tuh teriak teman teriak, rampok, 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 kayak gitu doang. Itu serem banget sih, saya waktu itu masih SMA terus kayak, waduh, puji Tuhan saya masih selamat gitu, nggak yang kena juga gitu ya. Itu tuh saya langsung shock juga gitu. Wah, ya waktu itu juga nggak pakai apa-apa juga sih, maksudnya itu orang yang apes lah istilah kata, kena kejambret gitu ya. Itu bayangin coba, cuman pakai kalung, mungkin dia pakai kalung emas kali ya, terus kena jambret gitu ya. Nah, itu mungkin cuma kalung emasnya aja, puji Tuhannya pokoknya masih selamat kan, nggak kenapa-napa, nggak kena pisau, nggak ditusuk, nggak apa segala macam. Kalau gitu sih lebih serem lagi gitu kan. Nah, ini orang yang dari Yeriko ini benar-benar yang namanya dirampok habis-habisan, berarti mungkin nggak cuma sekedar kayak itu orang yang kena jambret kalungnya tuh, kayak orang yang waktu itu barengan sama saya di mikrolet kena jambret kalungnya gitu. Enggak, ini benar-benar namanya mungkin dia udah terluka parah, semuanya diambil, mungkin baju-bajunya juga diambil kalau dia pakai baju Zara, baju Hermes gitu ya, mungkin yang mewah-mewah gitu terus diambil semua gitu ya enggak. Jadi atau mungkin juga dipukulin gitu kan. Jadi habis-habisan teman-teman. Namanya habis-habisan tuh berarti semuanya diambil gitu ya. Dipukulin tuh, tetapi juga memukulin dan sudah itu pergi meninggalkan dia setengah mati, teman-teman. Tertulis di sini setengah mati. Berarti kondisi yang setengah mati itu kayak gimana sih, teman-teman? Ya mungkin udah babak belur, penuh dengan apa namanya? Luka-luka, barangnya diambil semua sama perampok. Udah setengah mati, berarti mungkin dia ditusuk, dipukul, berdarah-darah, dan nafasnya juga udah ngapa-ngapain, udah mau mati berarti sebenarnya. Udah setengah mati, udah mau mati sebenarnya. Bayangin teman-teman, dan ada orang yang lewat. Kita ambil, bayangkan kita sedang di posisi ini teman-teman. Ada orang yang lewat, yaitu seorang imam turun melalui jalan itu dan melihat, tapi cuma dilewatin doang. Dari seberang jalan. Ini imam loh teman-teman. Imam itu siapa sih kalau di bangsa Yahudi atau di bangsa Israel? Imam itu kan berarti mereka mengerti namanya perintah Tuhan. Mereka ngerti namanya firman Tuhan. Mereka pemimpin agama, pemuka agama gitu. Clear ya? Jadi mereka tuh tahu yang namanya firman Tuhan, tahu yang namanya hukum Tuhan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti Tuhan mengasihimu gitu. Tapi apa yang dilakukan saat dia melihat orang nggak dikenali itu teman-teman, yang sudah terkapar setengah mati gara-gara dirampok habis-habisan? Dilewatin aja. Ya kan? Takut. Siapa nih ntar ujung-ujungnya, kalau zaman sekarang mungkin ntar ujung-ujungnya takutnya gimana nih? Ntar saya disuruh tanggung jawab lagi, bukan saya ngerampok, ntar saya yang sangka ngerampok lagi. Kalau zaman sekarang mungkin gitu teman-teman. Ngeliat orang udah apa namanya? Setengah mati di jalan, mungkin kerampokan atau misalnya kecelakaan, belum tentu kita berani mau nolong juga kan. Padahal kita tahu firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita manusia. Lanjut ke bawahnya, lalu ada lagi seorang Lewi yang datang dari tempat itu. Orang Lewi ini orang apa sih teman-teman? Orang Lewi ini adalah salah satu ke-12 suku Israel di mana mereka dipercayakan sebagai salah satu keturunan yang menjadi penjaga bait Allah. Mereka tuh yang mengurus segala perlengkapan di bait Allah. Mereka salah satu juga yang menjadi imam untuk namanya segala kegiatan keberadaan di bait suci Allah gitu ya. Jadi ini suku Lewi ada suku yang khusus banget tunjuk Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi mereka dari namanya pas ditunjuk Tuhan dari suku Lewi ini, kamu jadi suku Lewi gitu. Itu dari lahir berarti udah namanya hidup untuk melayani Tuhan. Clear ya? Saat dia terakhir jadi saya seorang suku Lewi, berarti saya adalah seorang yang harus melayani Tuhan. Karena apa? Memang hidupnya di bait suci, hidupnya di mana? Di tempat yang namanya kudus Allah. Dia untuk jadi pelayannya Tuhan. Itu suku Lewi. Mereka seorang penyembah dan pemuji Tuhan. Sering kali kita yang namanya, tapi ujung-ujungnya apa? Kita mungkin sama kayak orang Lewi ini. Memuji menyembah Tuhan, tiap hari kita dengerin lagu rohani ya nggak cuma lagu-lagu Hillsong, lagu-lagu JPCC, lagu-lagu LOJF, lagu-lagu rohani kita dengerin ya nggak cuma sekedar lagu melo atau lagu Korea atau lagu K-pop gitu ya. Tapi lagu rohani juga kita dengerin, kita sering puji Tuhan, kita sering menyembah Tuhan, kita sering baca firman Tuhan, tapi kita sering melayani Tuhan di PD maupun di gereja gitu ya. Tapi apa kita masih punya kasih saat kita melihat saudara-saudara kita atau misalnya teman-teman kita atau bahkan orang tua kita yang sedang kesulitan. Perumpamannya seperti itu teman-teman. Jadi seorang Lewi ini adalah seorang yang sudah melayani Tuhan, namun saat dia lihat itu orang yang udah kena rampok setengah mati, udah mau mati tapi dilewatin doang juga. Nggak mau ditolongin. Maksudnya
tidak ada hati untuk menolongi, tidak ada belas kasih di sana gitu ya. Next lanjut, lalu ada orang Samaria yang datang. Orang Samaria ini siapa teman-teman? Orang Samaria ini adalah sebenarnya bagi orang Israel, orang Samaria ini adalah orang keturunan campur lah. Orang yang mereka beragamanya atau beribadatnya nggak benar. Menurut si orang Yahudi yang ngakunya mereka itu lebih ngerti dan lebih paham yang namanya adat istiadat atau keagamaan segala macam ya. Jadi orang Samaria istilah kata dikenal dengan orang yang bukan kenal dengan keagamaan bener lah, bukan orang yang kenal Tuhan lah, istilah kata kayak gitu ya teman-teman ya. Namun apa yang diperbuat oleh orang Samaria ini? Orang Samaria ini ternyata malah menolong si orang yang kerampokan ini. Tertulis ini bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemiliknya, pemilik penginapan itu, dan berkata, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Teman-teman, bayangkan ini orang yang dikenal sama orang, bukan orang yang suka melayani, bukan orang yang beribadah dengan benar, menurut orang Yahudi ya. Bukan orang yang dianggap sama orang Israel bahwa orang yang benar di mata Tuhan gitu ya. Tapi saat dia ketemu orang yang udah mau setengah mati karena dirampok itu, dan tergerak oleh belas kasih, ini yang mau digarisbawahi ya, dia tergerak hatinya oleh belas kasih, ia pergi kepada lalu dia balut luka-lukanya. Dia sirami luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Bayangin, jadi dia naikin ke keledai, dia jalan kaki. Ya, dia jalan kaki. Bukannya dia barengan sama itu orang naik keledai berduaan, enggak, teman-teman. Dia naikin ke tunggangannya, dia tuntun itu orang supaya selamat, dia bawa ke tempat penginapan untuk diobatin, teman-teman, dan dirawat. Yang mau saya bagikan di sini adalah begini. Saya ingin kita refleksikan ke diri kita. Mungkin seringkali kita ketemu sama sesama kita manusia yang terluka, teman-teman, sama, dirampok habis-habisan. Dirampok habis-habisan ini bukan berarti namanya nggak cuma sekedar namanya dirampok secara materi. Dirampok secara habis-habisan bisa berarti mungkin teman kita, adik kita, atau orang tua kita, atau kakak kita, teman terdekat kita nih, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh, bukan orang yang kita tidak kenal gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh, mungkin ketemu orang tengah pinggir jalan yang kecelakaan terus kita tolong, mungkin bukan yang kayak gitu juga, belum tentu. Maksudnya nggak perlu jauh-jauh sampai segitunya deh. Mungkin kita perlu tarik lebih dekat lagi ke diri kita, ke sekitar kita, siapakah sesama kita itu, dari lingkungan kita dulu yang kecil, bagaimana sikap kita terhadap adik-adik kita, orang tua kita, dan teman-teman terdekat kita. Dirampok habis-habisan sebagaimana? Mungkin yang tadi saya bilang bukan sekedar materi, dirampok seperti apa misalnya? Apakah saat teman terbaik kita merasa sedang terpuruk hidupnya, kita bisa tolong dia dengan cinta Tuhan? Terpuruk seperti apa? Kita nggak ngerti, apakah mungkin dia ketergantungan obat, atau mungkin dia merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi, atau saat dia merasa sedang putus cinta. Nah biasanya anak muda kalau lagi putus cinta, hidup kayaknya berakhir tuh, kayak gitu biasanya juga gitu ya. Karena saya pernah ngalamin juga teman-teman dulu waktu masih muda, masih muda ya, masih muda kok saya. Maksudnya waktu masih sekolah, punya pacar gitu ya, terus putus cinta, kayaknya dunia berakhir teman-teman. Kayaknya yang udah di planning begini sama si pacar gitu, tiba-tiba runtuh gitu ya. Runtuh karena tiba-tiba putus, nangis-nangisan, kayaknya dunia berakhir gitu ya. Lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu mencintai saya. Nggak cuma pacar yang cinta sama saya. Apa kadang kita ketemu orang-orang yang seperti ini, yang butuh pertolongan karena hatinya dirampok habis-habisan dan terluka, teman-teman. Atau mungkin adik kita atau kakak kita yang saat lagi kena masalah dengan sekolahnya atau di pekerjaannya, pulang ke rumah marah-marah terus. Atau papa kita yang lagi stres juga, ekonomi nggak bagus, lagi COVID, lagi pandemi, kena PHK, keuangan pusing, rumah biasanya makan daging sehari sekali, sekarang cuma makan tahu tempe gitu ya. Mama masaknya tahu tempe doang gitu. Karena ada pandemi, uang belanja juga berkurang, hidup harus lebih minimalis gitu ya teman-teman. Lama-lama darah tinggi karena tahu lagi, tempe lagi gitu ya kalau mau makan. Jadi darah tinggi gitu. Jadi teman-teman, apa
Apakah kita sebagai seseorang yang mengenal Tuhan, yang mempunyai cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, peka akan orang-orang sekitar kita yang sedang kena masalah, teman-teman? Apa kita peka dan mau mendoakan sekeliling kita yang kira-kiranya memang membutuhkan pertolongan, teman-teman? Kita lebih seperti siapa? Apa kita seperti imam besar, kita seperti orang Lewi, atau kita seperti seorang Samaria, teman-teman? Saat kita dihadapkan seperti kondisi seperti itu, teman-teman. Mari kita refleksikan bersama-sama, apakah selama ini hidup kita yang sudah namanya kenal dengan firman Tuhan, hidup kita yang namanya sudah mengerti firman Tuhan, hidup yang namanya sudah sering ikut PD online tiap minggu, dan ikut misa setiap minggunya, apakah kita sudah mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita? Pernah nggak sih lagi namanya duit lagi habis-habisan? Saya waktu itu pernah, teman-teman, saya lahir dari keluarga yang bukan kecukupan ekonomi ya. Mungkin udah pernah sharing waktu itu bahwa saya lahir dari keluarga broken home, papa saya menikah lagi. Jadi karena papa saya menikah lagi, tidak tinggal di satu rumah, mama saya kan berarti hanya ibu rumah tangga nih. Hidup ekonomi susah banget, teman-teman. Jadi namanya makan satu Indomie bagi 7, saya 7 anak. Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Jadi bayangin 7 anak. Kita sulit banget yang namanya ekonomi. Jadi udah bisa makan sama sekolah aja udah puji Tuhan ya, teman-teman. Jadi waktu itu karena saya masih sekolahnya SMK, masih naik angkot. Dulu pelajar itu naik angkot masih gopek, teman-teman. 500 perak. Ya, waktu zaman saya SMA maksudnya. Naik angkot masih gopek. Mungkin teman-teman sekarang 3.000 4.000 kali ya. 500 inflasi tinggi ya. Masih 500 perak gitu, teman-teman. Jadi kalau nggak salah PP itu Rp1.000. Nah, cici saya waktu itu kerja, biayain saya sekolah, itu cuma ngasih uang 3.000, teman-teman. Bayangin, 3.000 perak. 3.000 perak itu belum sama makan, belum sama yang namanya fotokopi. Kalau zaman sekolah kan suka, anak kampus mungkin sama ya. Tiba-tiba ada modul, mesti fotokopi lah, apalah. Kayak gitu-gitu ya. Belum uang kas sekolah, segala macam. Nah, cici saya cuma kasih uang 3.000 perak. Include sama yang namanya PP 1.000. Jadi, punya duit cuma 2.000 untuk makan siang, sama yang namanya, ya kalau ada fotokopian lah, segala macam, bla 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 itulah ya gitu. Jadi saat itu, saya hidupnya secara duit waktu sekolah tuh kayak ngepas banget, bukan ngepas malah kurang kayaknya gitu ya. Nah, karena saya pulang pergi jalan kaki naik angkot gitu ya teman-teman ya. Namanya angkot tuh banyak aja pengamen, bener nggak? Banyak aja pengamen, anak-anak kecil yang suka ngamen-ngamen segala macam gitu ya. Saat saya naik angkot tuh saya mikir gitu, tiba-tiba ada anak kecil yang ngamen gitu ya. Kayak ngamen terus ngomong kayak, saya mikir kayak, ini pagi-pagi sekolah, nih orang lain pada sekolah ngapain dia ngamen ya gitu, saya bingung. Apa mungkin masuk siang gitu ya. Kok malah ngamen gitu ya. Terus dia bilang, tapi waktu itu duit saya cuma tinggal ada 1.000 perak. Cuma ada 1.000 perak seperti itu. Saya mikir nih, mau saya kasih apa enggak ya? Saya waktu itu galau teman-teman, masih SMA ya kan. Nih kalau saya kasih besok saya jalan kaki jalan-jalan ke sekolah nih gitu ya. Terus saya mulai tanya Tuhan, dalam hati saya kasih enggak ya? Cuman karena ada dorongan saya buat kasih, akhirnya saya kasih lah gitu ya teman. Walaupun cuma 1.000 perak. Dan cuma satu-satunya di kantong saya tuh 1.000 perak gitu ya. Terus bilang, oh thank you ya kak, makasih ya kak. Nggak bilang thank you, dia nggak ngerti thank you, makasih. Dia bilang, makasih kak, makasih gitu ya. Teman-teman saat itu mungkin sebenarnya saya bukan orang yang berkelebihan juga. Saya orang yang berkekurangan juga. Cuma saya cuma punya 1.000 perak doang waktu itu di kantong saya gitu. Mau saya bagi doang, gope nggak bisa minta kembalian dong. Ini saya kasih kamu gope, balikin saya gope kan nggak mungkin ya nggak. Saya cuma punya 1.000, ya udah deh. Saya pikir nyampe rumah saya masih bisa makan, mama saya masak soalnya gitu kan. Kalau dia mungkin belum tentu mungkin lebih susah lah dibanding saya gitu ya. Begini teman-teman, saya susah ekonomi, tapi ternyata masih ada orang yang lebih susah dibanding saya. Saya teman-teman merasa hidup teman-teman kayaknya lagi di titik bawah. Lihat ke bawah teman-teman. Karena masih banyak orang yang mungkin nggak seberuntung teman-teman. Cukup makan, punya orang tua yang baik, masih bisa kuliah dengan baik. Masih banyak orang yang mungkin mau kuliah aja, itu perjuangan sekali teman-teman. Dulu saya kuliah sambil kerja soalnya teman-teman. Saya kerja dulu, lulus SMK, kerja dulu 3 tahun, kumpulin uang, baru saya bisa kuliah teman-teman. Bisa teman-teman dapat privilege untuk kuliah tanpa khawatir biaya, orang tua sudah support semuanya gitu kan. Bersyukurlah Tuhan baik. Segala sesuatu berkecukupan. Tuhan mencintai kita. Masih banyak orang di bawah kita yang mungkin saat itu hidup saya berkekurangan, maksudnya saya pernah hidup yang namanya 3 bulan nggak pakai listrik kan teman-teman. Tapi pas saya turun, jadi karena rumah saya dekat MBK, teman-teman tahu nggak sih pinggiran
MBK itu namanya jalan kampung. Kalau teman-teman anak MBK tuh samping itu jalan kampung. Jadi akses saya kalau pulang pergi naik angkot saya lewat situ biar lebih dekat, lewat jalan kampung itu gitu. Itu permukiman kumuh teman-teman, pemukiman kumuh. Oke. Jadi walaupun saya jalan kaki saat itu, saya bisa lihat bagaimana mereka hidup hanya di rumah sepetak, 2 petak, 3 petak. Sepetak-sepetak tapi orangnya banyak gitu. Saya juga dulu rumahnya cuma berapa petak tapi orangnya juga banyak sih. Tapi maksud saya mereka lebih kecil lagi kayak kos-kosan, cuman mungkin bisa 5 orang, 10 orang di satu petakan itu gitu maksud saya. Bagaimana mereka hidup mungkin lebih berkekurangan dibanding saya saat itu. Saya bersyukur waktu itu masih bisa sekolah teman-teman. Mungkin mereka masih mau sekolah nggak bisa sekolah. Dulu belum ada yang namanya sekolah gratis ya teman-teman. Di negeri pun belum ada sekolah gratis. Jadi mungkin mereka mau sekolah tapi mereka juga terbatas nggak bisa sekolah. Maupun sekolah udah gratis pun mungkin mereka mikir seragam mesti beli. Nanti kalau ada fotokopi kayak saya juga mabok kan, mau ada fotokopian nanti nggak punya duit gitu kan. Jadi bahkan hal-hal sepele seperti itu yang mungkin teman-teman nggak pernah pusingkan, tapi sesama kita orang-orang di bawah yang mungkin lebih bawah dibanding kita, mereka pusing akan hal itu gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat anak-anak kampung di pinggiran pemukiman sana ya, bukan berarti mereka walaupun kayaknya kekurangan ekonomi, mereka nggak bahagia loh teman-teman. Mereka bahkan masih bisa main-main sama teman-teman mereka, sesama anak-anak di pemukiman itu sambil ketawa-ketawa, mau main got kek, mau main ikan-ikan di got kek gitu ya, mereka tetap happy ya kayaknya ya. Kayak nggak ada beban hidup gitu ya, tetap happy aja gitu. Nggak kayak kita kayak pusing, aduh tesis gue bentar lagi udah mau deadline, udah bentar lagi mau ujian gitu ya. Ini skripsi nggak kelar-kelar, gimana nih gitu. Udah nggak bisa ketawa-ketawa lagi, gimana gitu ya. Anak kampung di pinggiran jalan gitu kan, main air, main got masih ketawa-ketawa gitu ya. Sebegitunya teman-teman bisa lihat ya. Mungkin mereka banyak lebih kekurangan dibanding kita, tapi Tuhan kasih kita berkelimpah-limpah. Orang tua yang baik, sekolah yang baik, kuliah yang baik, cinta, penuh dengan cinta, hidup kita baik gitu ya. Namun, apakah kita sudah men-sharingkan kebaikan itu, cinta Tuhan itu sama orang-orang yang sebenarnya lebih berkekurangan dibanding kita? Dan bahkan orang-orang yang berkekurangan itu, karena penuh dengan cinta Allah, mereka tidak merasa kekurangan, mereka tetap penuh dengan namanya kebahagiaan. Mari kita refleksikan bareng-bareng, bagaimana sih sikap kita selama ini kalau ngeliat orang-orang yang sesama kita butuh pertolongan. Baik yang tadi saya bilang, dirampok secara mental maupun dirampok secara materi atau kekurangan. Atau mungkin yang namanya saudara-saudara kita yang, papa mama kita yang mungkin lagi di rumah, banyak masalah, pakai kita banyak waktu untuk bisa dengerin mereka cerita. Sama ini papa mama kita lebih sibuk sama gadget kita, atau kita masih luangin waktu, bonyok pulang, kita ngobrol. Mama di rumah sendirian, kita ajak ngobrol gitu. Itu satu hal-hal simpel menurut saya yang kita bisa lakukan untuk kita mengasihi sesama kita, teman-teman. Nggak usah jauh-jauh, mungkin kita nggak punya duit, kita belum jadi miliuner ya, belum bisa nyumbang ke panti asuhan gitu misalnya. Mungkin nggak perlu begitu, teman-teman. Kalau misalnya, maksudnya kita lakukan hal-hal simpel di mana kita bisa lakukan untuk bisa menyebarkan cinta Tuhan, teman-teman. Males Cing ngobrol sama papa. Kaku, nanti tanya-tanya ujung-ujungnya nilai ujian lu gimana gitu lagi ya. Sekolah yang bener lu ya, kuliah yang bener lu ya, jangan ngabisin duit papa gitu ya. Mungkin kayak gitu teman-teman, tapi nggak ada salahnya. Mari yuk kita mulai care pertama sama keluarga kita dulu. Punya adik pulang pergi malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam gitu ya. Kok nggak pernah di rumah, nggak pernah kelihatan gitu ya. Punya saudara kayak gitu, pernah nggak teman-teman? Saya punya saudara kayak gitu teman-teman. Koko-koko saya tuh hidupnya di luar semua, nggak di rumah, nggak pernah dalam rumah. Jadi saya nggak pernah ngobrol juga dulu tuh ya. Pernah nggak sih kita ajak ngobrol mereka, kita kasih perhatian ke mereka gitu ya. Ada satu cerita teman-teman, dulu koko saya kena yang namanya kasus drugs teman-teman, narkoba, jadi sampai bawa ke polisi. Wah itu tuh zaman dulu tuh mama saya stres tuh udah tuh, karena urusannya udah mau polisi kan, masuk penjara. Masuk penjara, satu sisi kita juga nggak punya duit. Karena keluarga ekonomi pas-pasan, kayak tadi saya bilang. Saat itu, saya nggak deket sama koko saya, teman-teman. Karena apa ya? Hidup di luar, mainnya di luar. Ya kan? Kita beda genre lah, kita beda genre gitu kan. Dia sama teman-temannya ternyata salah pergaulan. Ngobat, ujung-ujungnya ketangkap sama polisi keciduk. Jadi yang ketangkap dia dan teman-temannya saat lagi pakai narkoba ya, pakai obat-obatan. Bedanya teman-teman dia orang kaya, teman-teman. Jadi papa mamanya keluarin duit, lepas dari polisi. Koko saya gimana? Mama saya nggak punya duit, mama saya ibu rumah tangga.
Dikasih makan Indomie aja syukur, ini lagi mau bebasin anak, duit dari mana ya nggak? Nah, akhirnya masuk penjara lah koko saya ini, teman-teman. Kakak saya ini masuk penjara. Tapi sebelum masuk penjara, sebelum ditangkap dia udah ketakutan, dia nangis-nangis. Udah nangis-nangis. Nangis-nangis ngomong, kemarin koko nggak mau masuk penjara, koko nggak mau masuk penjara. Nangis-nangis, teman-teman. Nangis-nangis beneran, nangis-nangis. Saya juga waktu nangis-nangis nih. Nangis-nangis, aduh kesian banget nih koko mau masuk penjara, ntar dipukulin, digebukin ya kan. Bonyok-bonyok gitu kan, terus berapa tahun di penjara lagi gara-gara narkoba gitu ya, teman-teman. Saat itu saya juga nggak bisa bantu apa-apa, teman-teman. Saya nggak punya apa-apa juga, ya kan? Saya masih sekolah gitu kan, masih SMA. Satu hal cuma saya tahu bahwa saya punya Tuhan yang hidup, yaitu Yesus gitu. Satu saya cuma bilang kayak gini, kok saya peluk dia, saya cuma bilang gini, yuk kita doa bareng-bareng, saya bilang. Yuk kita doa bareng-bareng, saya bilang. Dia nangis, waktu itu bayangin, koko saya itu tinggi gede, teman-teman. Hitam tinggi gede gitu ya, ngasih kayak saya, dia tinggi gede hitam gitu ya. Karena seringan main layang-layang mungkin di luar. Nah, tinggi gede ya kan, saya kan pendek, dia tinggi gede, nangis, teman-teman nangis, muka kayak preman, hati Hello Kitty, mau masuk penjara gara-gara narkoba, nangis ya nggak? Padahal pakai narkoba sendiri gak disuruh, nangis ya kan? Nangis, akhirnya saya juga bingung, saya cuma bilang, ayo kok kita berdoa, saya bilang. Lu udah lama pasti nggak pernah berdoa kan? Lu stres di rumah, lu pakai obat gitu kan? Ayo kita berdoa, aku bilang. Kita berdoa, saya berdoa, satu saya peluk dia, saya bilang, Tuhan mencintai lu kok, gue bilang. Tuhan mengasihi Koko, gue bilang. Saat ini kita minta pertolongan Tuhan. Nggak ada yang bisa nolong lu selain Tuhan yang bisa nolong, aku bilang. Kalau lu bisa bebas dari kasus ini, Tuhan sayang sama lu dan lu berarti mesti hidup berubah, gue bilang kayak gitu. Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Saat itu cuma nangis, dia bilang, iya Tuhan tolong saya. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Dia berdoa dan bilang, Tuhan tolong saya. Tolong saya, Tuhan tolong saya, dia bilang. Dia nangis, saya juga nangis teman-teman. Karena saya tahu bagaimana perasaan dia begitu kalut mau masuk penjara, teman-teman. Itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Karena di penjara bisa digebukin, makan juga belum tentu makan. Belum lagi kalau satu tahanan, satu sel teman-temannya kagak enak gitu ya. Mungkin bisa dilakukan tindakan-tindakan yang lainnya gitu yang nggak bisa pakai kita punya pikiran manusia lah. Kita nggak bisa duga di penjara tuh kayak gimana. Singkat cerita, akhirnya hanya saya bisa lakukan itu, teman-teman, berdoa. Saya ajak dia berdoa, kenalkan cinta Tuhan. Saya bilang bahwa Tuhan sayang sama dia, sekalipun dia mungkin mesti masuk penjara. Tuhan sayang sama dia, ini resiko bahwa itu hidup. Karena dia sudah melakukan kesalahan, ada resiko ini, mau nggak mau udah keciduk sama polisi, mau nggak mau yang mesti masuk penjara gitu ya. Dan berdoa moga-moga koko cici saya yang lain bisa nolong dia. Karena mama saya nggak bisa nolong dia, nggak punya duit gitu kan. Berdoa bahwa kalau seandainya dia bisa bebas, berarti Tuhan masih kasih karunia penyelamatan dan dia mesti berubah gitu aja. Satu hal di situ saya merasa bahwa Tuhan turut campur tangan dalam hidup dia, teman-teman. Dia tetap masuk penjara, teman-teman. Bukan tidak masuk penjara. Tapi satu sisi dia berhenti nangis dan dia percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya gitu. Tuhan pasti tolong saya gitu, dia bilang itu. Akhirnya kejadian ini membuat hidup dia berubah, teman-teman. Gara-gara masuk penjara ya, dia udah takut yang namanya pakai drugs lagi gitu. Serem ya kan. Dan puji Tuhannya koko cici saya berusaha untuk bisa bebasin dia secepatnya supaya nggak kena yang namanya ya maksudnya ke pengadilan segala macam. Kalau udah pengadilan segala macam, pengadilan udah putus kan berarti langsung ketahuan berapa tahun di penjara gitu ya. Ini enggak, jadi koko saya masih saya usahain cari duit untuk bisa nebus dia di sel supaya bebas dan tidak diperpanjang lagi sama polisi saat itu gitu. Puji Tuhannya saat dia bebas, dia mulai namanya mencari Tuhan, teman-teman. Dia namanya ya nggak berubah 180 derajat langsung berubah jadi kudus gitu ya, enggak ya teman-teman ya. Cuman dia mulai namanya berdoa, dan apa yang mau saya sharingkan adalah bagaimana peran kita saat itu yang sudah kenal Tuhan lebih dulu, teman-teman. Apa kita mau rangkul mereka untuk merasakan Tuhan mengasihi dia, menerima dia apa adanya, bahwa bagaimanapun itu koko saya, teman-teman. Mau dulu saya ribut terus setiap hari sama dia tetap koko saya. Ya karena nih koko tepat di atas saya, jadi saya sama dia sekolahnya tuh kurang lebih cuma beda kayak 2 tahun, 3 tahun, intinya pokoknya deket lah. Dan itu teman ribut saya dulu. Karena saya nggak senang sama dia ngerokok lah, segala macam lah, teman-teman dia juga nggak bener, dan saya nggak seneng. Saya nggak suka gitu. Jadi saya suka ribut sama dia, lu kalau ngerokok jangan di rumah, lu ngerokok di luar gitu ya. Itu saya nggak senang, teman-teman. Saya nggak senang sama dia. Tapi saat dia mengalami masalah seperti itu, bagaimana respon kita sebagai orang yang mungkin sudah kenal Tuhan lebih dulu gitu? Apa kita tetap mau peluk dia, kita mau doain dia, kita mau undang Tuhan untuk bisa menyelamatkan hidup dia gitu? Kita mau seperti orang Samaria atau orang Lewi atau orang imam besar itu, teman-teman? Mungkin kita belum bisa yang namanya kasih duit ke para orang-orang yang terlantar, orang-orang yang di pedalaman, mungkin nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin satu orang kecelakaan, kita bisa tolong, tapi
Biarkan Roh Kudus tuntun teman-teman, tuntun saya untuk terus melakukan yang namanya belas kasih kepada sesama, teman-teman. Banyak hal, teman-teman. Orang yang terampok itu orang nggak cuma sekedar materi, kerampok mentalnya. Orang yang kena rampok itu nggak cuma sekedar orang yang kerampok yang namanya kecelakaan, habis itu dirampok segala macam harta bendanya, enggak ya teman-teman. Banyak teman-teman kita, banyak saudara kita yang hidupnya mungkin dirampok secara yang namanya mereka nggak kenal yang namanya diri mereka dikasih Kristus. Mereka hidup dalam penuh ketidakberuntungan, istilah kata buat mereka ya. Mereka hidup dalam penuh luka hati, luka batin, segala macam, itu banyak teman-teman. Dan bagaimana peran kita sebagai orang yang kenal Tuhan? Apa kita mau men-sharingkan bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidup kita? Bagaimana Tuhan, apakah kita jadi benar-benar jadi air hidup di keluarga kita? Mari kita refleksikan bahwa khususnya di pandemi ini ya teman-teman ya, mungkin banyak teman-teman kita yang kena layoff, kena pecat, itu banyak banget ya, teman saya banyak banget kena layoff, kena pecat. Tapi bagaimana kita hadir untuk bisa bantu mereka, untuk mengasihi mereka. Kalau teman-teman yang lagi kena layoff terus mereka jualan makanan, kita beli makanan mereka. Kalau misalnya mungkin ada yang stres gara-gara kena pecat, atau misalnya karena papa mamanya juga kena PHK, ya kita coba ngertiin papa mama kita. Kita mulai lebih hemat. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai murid Kristus untuk bisa mengasihi dengan penuh cinta Tuhan ke sesama kita manusia. Kalau Tuhan aja sayang sama diri kita, masa kita nggak mau sayang sama teman-teman kita, nggak mau sayang sama saudara-saudara kita? Nggak kan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, saya mau sharing suatu video teman-teman saat ini. Mari kita coba lihat video ini. Kita refleksikan selama ini bagaimana Tuhan mau bicara sama teman-teman. Lihat video ini dengan baik dan refleksikan apa sih yang Tuhan mau bicarakan dengan kita sore hari ini, teman-teman. Keluar nggak teman-teman? Boleh angkat jempol kalau sudah keluar? Oke, thank you. Sorry teman-teman.
siapa-siapa bagi seorang Samaria ini. Dia gendong orang itu yang terkena rampok dan yang hampir mati dan dibawa ke penginapan untuk dirawat agar hidupnya boleh selamat kembali. Bagaimana semalam-malaman dia menjaga orang ini. Orang yang bukan siapa-siapa namun dia jaga dan rawat. Diberikanlah 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk bisa merawat orang tersebut. Dan jika uangnya kurang, maka orang Samaria tersebut akan kembali lagi untuk membayar sisanya. Oke. Mari teman-teman, siang hari ini kita mau undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Mari siang hari ini saya mau teman-teman refleksikan kembali, ingat-ingat lagi tentang video tadi. Siapakah kita selama di hidup kita, persiaran hidup kita ini sebagai anak Tuhan? Apakah kita ini seorang imam agung yang sudah ngerti yang namanya setiap firman Tuhan, yang udah rajin ke gereja, yang udah rajin PD online, yang udah sering melayani, namun kita masih sukar menolong orang-orang sesama sekeliling kita. Kita masih berat hati untuk bisa menolong teman-teman atau bahkan saudara-saudara kita. Atau kita seorang Lewi yang sudah rajin melayani di PD, merasa sudah ngerti segala firman Tuhan. Kita rajin baca firman Tuhan. Namun, saat kita dikondisikan bahwa kita harus menolong sesama kita manusia, kita harus menolong kakak kita harus menolong orang tua kita harus menolong teman-teman kita, itu pun terasa berat buat kita. Atau kita seperti orang Samaria, yang saat Tuhan bilang bahwa tunjukkan belas kasih-Mu, saat belas kasih mendorong kita untuk kita bisa melakukan sesuatu, agar orang bisa merasakan cinta Tuhan, kita lakukan. Teman-teman, siang hari ini, mari saya mau ajak teman-teman semua untuk bisa masuk, minta Tuhan memberikan hatinya Tuhan kepada kita, mata Tuhan ke dalam hati kita. Mari kita nyanyikan lagu Berikanku Hati. Mungkin teman-teman tahu lagunya ya. Kita coba nyanyi bareng-bareng lagu ini. Kita coba nyanyi bareng-bareng lagu ini. Mungkin bisa di-share screen, bisa bantu host lagunya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Bapa, berikan kami mata seperti matamu. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu,
Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan kami hati, Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami matamu, Tuhan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Bapak, sore hari ini Tuhan hadir, Tuhan, di tempat kami. Ini hati kami, ini mata kami, ini tubuh jiwa kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, segenap hati kami, segenap jiwa kami ingin mencintai-Mu. Kami nggak melulu memikirkan diri kami sendiri, Tuhan. Tapi kami rindu mencintai-Mu dengan segenap pikiran kami, akal budi kami, segenap hati dan jiwa kami, Yesus. Bapa, sore hari ini, Tuhan, jamah kami, Tuhan. Bagi teman-teman yang terdorong mau rindu agar Yesus jamah, taruh tanganmu di dadamu. Pikirkan setiap orang-orang yang ingin engkau cintai dengan cinta Tuhan. Orang-orang yang mungkin menyakiti dan membencimu. Orang-orang yang mungkin membenci engkau ataupun orang yang engkau benci namun engkau ingin kasihi dia dengan cintamu. Dengan cinta Tuhan. Mari ya Yesus hadir Tuhan. Berkiranya lagu ini boleh menjadi rema kami. Sehingga hatimu boleh terus menjadi ada di hati kami. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Minta Yesus hati dan belas kasihnya. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati, Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Yang rindu mata Tuhan datang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Oh, berikan ku hatimu. Sikiara lalase. Oh, karalala Yesus. Sikina maya raso. Anakaraye. Kina maya so.
anarariena, sikiralayo kinamayase, sikirala Yesus, anamayasona, kiralalaye, sikiralalayo. Angkat hatimu, siki nama Yesus, puji nama Dia. O kiralayo, nekirese, o karalaye. Hadir Tuhan mengalir saat ini. Sikirala nierese oka. Nikirala soralare sikiriena. Sirireo sikaralo ni marase. Yesus sirirere kera. Sikirala ni reresona. Berikan kami hati dan matamu Tuhan. Belas kasih-Mu yang kami perlu. Ubah hati kami, ubah diri kami, sirala so kiralaye, namaya se kiralayo. Yesus, Kau yang ku perlu, Kau Bapa yang hadir saat ini. Sikara Bapa kata shikara lalalala. Om karapa kata shikara tatatata. Kiara bakata shikiara tatatata. Kiara bakata shikiara dadadada. Bapa Engkau Allah yang hadir Tuhan saat ini. Roh Kudus jamah Tuhan. Setiap kami saat ini Bapa. Tuhan kiranya Bapa Engkau Allah yang hadir untuk di tempat rumah Geri, rumah Maria, rumah Christian, rumah Adrian, rumah Regina, rumah Foriansa, rumah Fidelia, rumah Talia, rumah Max dan rumah Andri, rumah Daniela, rumah Isabel, rumah Sari, rumah Geri, rumah Eaga, rumah Evania, rumah Hilary. Semuanya Tuhan yang disebut maupun yang tidak tersebut Tuhan Yesus. Rumah Martina, rumah Andreas, dimanapun Tuhan Engkau berada, Allahku, ya Allahku, Engkau Allah yang boleh hadir saat ini Tuhan, jamah mereka Tuhan Yesus. Yang percaya Roh Kudus tahu setiap pergumulan hati mereka. Hati kami masing lepas pribadi Tuhan, segala pergumulan kami yang rindu agar semakin dekat dengan Engkau. Kami rindu Engkau menjadi anak-anak muda yang Kau ubahkan Tuhan. Berikan kami matamu, hatimu Tuhan Yesus. Kami ngerindu Tuhan gak cuma jadi anak muda yang biasa-biasa aja Tuhan. Kami menjadi anak muda yang luar biasa bertransformasi dalam Engkau. Sehingga kami percaya kami menjadi anak-Mu, laskar-Mu Tuhan. Yang siap Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun Engkau tempatkan kami. Baik di keluarga kami maupun di rumah kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan penyertaan-Mu. Ubah kami Tuhan agar kami boleh semakin serupa seperti Engkau. Biar kiranya setiap kerinduan boleh ada Tuhan bagi hati kami untuk semakin serupa seperti Engkau. Kami untuk terus berada dekat dengan Engkau. Kami untuk terus dekat dan mencintai-Mu dengan segenap diri kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang begitu hidup dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami serahkan diri kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk sebagai melayani-Mu Tuhan. Kami percaya hati-Mu, cinta-Mu boleh terus ada bagi diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat ini Tuhan setiap diri kami, keluarga kami, teman-teman kami yang saat ini terlintas di pikiran kami, setiap orang-orang yang perlu Engkau tolong dan merasakan cinta-Mu dan belas kasih-Mu Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan Yesus. Kau Allah yang pulihkan dan hibur dia. Kau Allah yang ambil alih Tuhan Yesus. Kau yang selamatkan dan Kau Allah yang selalu memimpin setiap hidup kami. Dan orang-orang yang saat ini kami sedang pikirkan itu Tuhan Yesus. Agar Engkau selamatkan Tuhan. Agar Engkau pulihkan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikara pakata om kara pakata shikara tatata. Kiara pakata shikara pakata shikara tatata. Kiara pakata shikana mama yarataka kata shikara papa. Segala kemuliaan kami kembalikan dalam nama-Mu yang kudus. Biar kiranya segala apapun yang sudah boleh kami dengarkan firman sore hari ini boleh berakar kuat dan kami boleh rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini kami anak-Mu, kami serahkan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga nama boleh semakin besar dan dimuliakan. Tuhan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Ci Merlin buat firmannya.
Yuk teman-teman, jangan leave dulu ya. Setelah ini kita bakal doa tutup sama lagu penutup. Tapi setelah itu masih ada pengumuman, jadi tolong jangan leave dulu ya. Yuk teman-teman, kita saat ini mau kembali berdoa. Kita mau tutup PD kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh Engkau taburkan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh utus Cimerlin di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan, firman yang boleh Ia taburkan, firman yang boleh Engkau taburkan di dalam diri kami, sungguh boleh berakar kuat Tuhan, sehingga boleh tumbuh, dan buahnya boleh berkali-kali lipat, untuk dinikmati untuk bagi diri kami sendiri, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh selalu sertai Cimerlin dalam setiap usahanya, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap kehidupannya Tuhan. Engkau yang cukupkan dia, Engkau yang selalu peluk dia dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Engkau Allah yang tetap sertai kami, Engkau Allah yang tetap jaga kami Tuhan, agar kiranya apapun aktivitas yang kami lakukan, dimanapun kami berada, kami tidak pernah merasa takut Tuhan, sebab kami tahu Engkau ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu. Suruh doa ini Tuhan, kami menaikkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk teman-teman. Aduh, begitu luar biasa ya firman pada hari ini. Yuk kita sama-sama mau nyanyikan satu lagu ini, satu lagu penutup. Kita menyatakan bahwa kasih Tuhan begitu besar buat kita. Amin. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, hadiahmu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu, oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh oh oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Silakan mengumum. Cilia, jangan lupa di-unmute ya. Aduh, lupa guys. Oke, CS jangan di-mute ya, temanin aku. Siap. Oke, teman-teman gimana PD-nya hari ini? Aku sapa dulu teman-teman yang di Zoom sama teman-teman di YouTube. Halo semuanya, gimana PD-nya hari ini? Kasih jempolnya dong.
Luar biasa. Yeay, mantap. Oke deh, kalau mantap, sekarang kita mau say thanks dulu nih sama Ci Merlin yang udah bawain firman Tuhan pada sore ini. 1, 2, 3. Thank you, Ci Merlin. Oke nih, contekan aku belum munculin. Gimana nih? Gimana ya? Waduh, kayak lagi problem deh, Ci. Iya ya udah kalau gitu aku lanjut aja. Wah, udah muncul nih udah. contekan aku. Oke. Kita udah setting sama Ci Merlin, setelah itu kita mau Kids of the Day. Nah, Kids of the Day-nya hari ini adalah bermula dari kesadaran akan kita ciptaan Tuhan yang berharga dan dicintai oleh Tuhan, cintailah diri kita sendiri sehingga kita sanggup berbagi cinta dengan sesama. Cinta dengan sesama dengan cintanya Tuhan. Mulailah dari orang terdekat terlebih dahulu. Yeay, gila luar biasa banget ya. Di hari ini. Aduh. Mantep. PD hari ini mantep banget nih. Oke, next. Ada apa nih? Nah, ini next. Oke, udah tadi next. Mana nih? Oke, mungkin next-nya kita akan ada PD lagi 2 minggu mendatang ya, Christian ya? Iya, betul. Ya, betul banget. Nah, untuk temanya, untuk ini sebentar, kita mau absen dulu nih. Udah ada disediain QR code-nya untuk absen. Aku hitung ya, teman-teman, dari... Yang sebelumnya. Sebelumnya. Ini ini kalender. Ini mau scan yang kalender, betul. Aku perlu scan yang itu, yang buat absen. Yang ini. Nah, ini scan untuk absen. Jadi, oke teman-teman, aku kasih waktu 5 detik. Aku hitung mundur ya untuk scan barcode-nya. Nanti pengisiannya mungkin setelah PD atau mungkin nanti sambil dengerin aku juga boleh sambil diisi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke deh, udah selesai scan-nya. Terima kasih teman-teman. Nanti bisa diisi ya, sambil diisi sambil dengerin aku atau nanti setelah PD juga nggak apa-apa. Oke, nah untuk yang ini tadi aku udah bilang tuh di awal bahwa kita akan ada PD lagi 2 minggu mendatang. Nah biasanya kalau udah 2 minggu tuh kayaknya bakalan lupa gitu ya. Jadi kayak kita punya solusinya nih. Ini salah satu solusinya. Jadi kita sediain untuk nanti masuk ke dalam Google Calendar kalian. Jadi nanti pas tanggal PD-nya udah ada alarm nih bahwa oh iya ada PD nih gitu. Jadi silakan di scan. Aku kasih waktu 5 detik juga ya. Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke deh, terima kasih. Next. Apa nih next-nya? Wah, kita ada teman baru nggak ya? Oh, oke. Nggak apa-apa. Oke, kita di aku ada contekan nih. Jadi di aku itu ada contekan. Kita punya teman baru nih CS. Namanya Namanya sebentar. Si Sari ya kalau nggak salah ya tadi ya. Mungkin masih ada si Sari? Masih ada, Ci. Oh, masih ada. Oh ya, si Sari mohon perkenalkan diri. Mungkin kalau misalnya dari Binusian boleh disebutkan Binusiannya. Kalau misalnya bukan dari Binusian bisa diberitahu ke kami dari paroki mana dan datang PD tahu dari mana. Seperti itu. Terima kasih. Boleh? Nama Sari dari Tegal. Taunya dari IG. Dari IG? Dari Tegal. Tahu dari IG. Oh, dari IG. Hai, si Sari. Oke, CS mungkin boleh dibantu aku dengan lagu penyambutan kita. Nggak usah pakai gitar dulu ya. Boleh. Iya, teman-teman. Oh, ada. Oke, bisa pakai gitar. Siap. Ayo teman-teman kita nyanyi buat menyambut teman kita yang baru ya. Selamat datang teman baruku, kami mengasihimu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara, bersama dalam kasih-Nya, kita bersaudara,
Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara, kita bersaudara. Cilia jangan lupa di-unmute lagi. Oh, udah. Udah. Tenang, aku ingat. Oke, kalau gitu kita beri salam terhangat kita ya untuk si Sari. 1, 2, 3. Hai, selamat datang. Kami mengasihimu. Datang lagi ya, 2 minggu lagi. Oke deh. Next. Ada yang birthday minggu ini? Sepertinya tidak ada ya, CS ya? Iya, Oke deh. Belum ada. Iya, belum ada. Belum ada, pasti akan ada gitu ya. Iya, pasti dong. Oh iya, bener. Oke deh, kalau gitu. Kita next aja nih. Next-nya ada di mana di sini nih contekannya. Ada komunitas sel. Jadi kita biasanya ada komunitas sel. Komunitas sel itu apa sih? Komunitas sel itu biasanya kita kumpul bersama untuk berdoa bersama, mendengarkan firman bersama, dan kita akan sharing-sharing di sana. Yang pastinya juga kita akan praise and worship bersama di sana, seperti itu. Nah, di sini ada 3 sel. Kenapa sih dipisah jadi 3 sel? Sebenarnya nggak beda, hanya kita kasih option untuk hari. Jadi kalian bisa tentuin hari kalian di mana kalian nih bisa ikut, dan hanya beda di pemimpinnya saja, seperti itu. Nah, di sini ada Komsel Santa Teresa Avila, itu ada di hari Rabu jam 6 sampai selesai, itu diketuai oleh Willy. Terus ada juga Komsel Santo Stefanus, itu di hari Sabtu jam 3 sampai jam 3 sampai selesai, itu ada Daniela Stefani. Mungkin nanti lainnya lihat di layar ya. Nah, nanti terus ada 2 minggu mendatang ada Komsel Santa Teresia. Jadi itu di hari Rabu juga jam 6 sampai selesai, dan diketuai oleh Eva, seperti itu. Oke deh, next. Dadah. Iya. Loh, balik bukan lanjut. Oke deh. Oke, nah ini kita juga di PDKK Binus juga ada yang namanya permohonan doa. Nah, kita juga bisa, kalian teman-teman juga bisa kirimin email, teman-teman yang ada di Zoom ataupun yang ada di YouTube. Kalian bisa catat emailnya. Nanti kalau misalkan kepikiran nih, nggak mungkin sekarang gitu kan, kepikiran mau minta doa, tapi nanti di hari-hari berikutnya sampai menunggu ada PD lagi, kalian perlu bantuan doa, atau perlu banget nih bantuan doa untuk apa yang dialami dan semacamnya, kalian bisa kirim email ke pdbinus@gmail.com. Tenang teman-teman, kerahasiaan terjamin. Oke deh, next. Ci. Oh iya, kenapa? Ada yang baru nih. Oh, siapa? Ada info baru nih yang aku dapat. Boleh, CS, silakan. Ternyata di tanggal 3 Maret kemarin ada yang berulang tahun loh. Oh, siapa tuh? Cimerlin, boleh dong dibuka kameranya. Nah, Cimerlin nih yang tanggal 4 ya? Tanggal berapa sih? Cimerlin diam-diam 4 Maret ada. Iya, tanggal 3 Maret ada Cimerlin nih berulang tahun nih. Diam-diam aja nih, Ci. Iya nih, aduh. Yuk, teman-teman, kita sama-sama nyanyi happy birthday ya buat Cimerlin ya. Ada anaknya loh. Yuk, kita sama-sama nyanyi happy birthday buat Cimerlin ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Cimerlin. Yeay! Thank you. Ulang tahun yang keberapa, Ci? Ke-13, ke-31. Aduh, 31. 13 balik. Boleh dong, aku mau minta tolong sama ketua IM kita, Floriansyah. Yuk, boleh doain Cimerlin. Hore. Sebentar, apa? Sudah ya, mari Fori kita berdoa. Mari teman-teman, kita kembali menenangkan diri kita mau sama-sama bersatu dalam doa untuk Cimerlin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau boleh menghadirkan Cimerlin di tengah-tengah kami ya Bapa. Di tengah segala kesibukannya, di tengah segala kehektikannya dalam mengurusi rumah tangganya dan pekerjaannya Bapa, Engkau boleh kirimkan dia untuk mewartakan kebenaran firman-Mu di tengah kami sore hari ini.
Bapak yang baik di umurnya yang bertambah di tahun ini ya Bapak, kiranya Engkau berkenan untuk senantiasa menyertai dia, pegang tangan kanannya selalu, berikan kebijaksanaan, hormat kemuliaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangganya ya Bapak. Berarti juga ya Bapak, agar damai-Mu boleh senantiasa mengalir atas dia, atas kehidupan keluarganya, terutama juga bagi anak-anaknya yang ia begitu kasihi. Bapak yang baik, kiranya Engkau berkenan juga untuk memberkati setiap pekerjaan dan pelayanannya dalam kehidupan Cimerlin selama 1 tahun ke depan ya Bapak, agar ia boleh terus merendahkan hatinya di hadapan Engkau dan boleh terus berpegang kepadamu ya Bapak. Kami serahkan Cimerlin ke dalam tangan-Mu ya Bapak, biarlah Engkau yang senantiasa boleh menyertai dia dalam setiap langkah kehidupan yang ia akan ambil kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Thank Fori. you. Happy birthday, Cimerlin. Thank you. Makasih ya doanya. Oke deh, kalau gitu kita next. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Jadi, kita PDKK Binus juga ada sosial media nih, teman-teman. Kalian bisa temui kita ada di Instagram dan Facebook dengan username @pdkkbinus. Terus ada kontak person juga kalau kalian kira-kira bingung nih mau tanya-tanya tentang PD atau mau tahu jadwal PD yang lainnya, kalian bisa kontak juga, ada Regina, kontak person kita. Ada nomornya di layar ya teman-teman, silahkan dilihat. Oke deh kalau gitu, udah selesai nih CS. Selanjutnya kita foto ya? Foto. Foto. Terima kasih teman-teman yang di Zoom dan di YouTube udah join PDKK Binus hari ini. Dadah! See you on next PD.